Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Mook dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, menyatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Taisintai dan Jibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang masa kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, pastinya kalian tahu dong kalau Indonesia pernah dijajah oleh Inggris, Prancis, Belanda, dan Jepang selama 3,5 abad lamanya. Setelah melalui masa penjajahan yang cukup panjang, akhirnya pada tahun 1944 Indonesia mulai mencoba untuk bangkit dan menyiapkan kemerdekaannya. Kamu tahu nggak gimana sih kronologi proklamasi kemerdekaan RI? Ikuti yuk kisah detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan. Kalau kamu mau sukses melaksanakan suatu acara, pastinya butuh persiapan yang matang dong. Sama juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapannya sudah dilakukan 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Di tanggal ini dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Chichosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ja, moeder, hier ben ik. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia. Apa itu? Yaitu Pancasila, yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, Mr. Muhyamin, dan Insinyur Soekarno. Itulah mengapa tiap 1 Juni sekarang kita peringatkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Jongen lief, vraagt ze, hoe gaat het met je kleine bruine vrouw? Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil sebanyak 9 orang atau disebut dengan Panitia 9 dan menematangkan konsep Pancasila. Hasilnya diketahui sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang yang kedua
dilakukan pada 10 hingga 14 Juli 1945, menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. That's the atomic bomb exploding at Nagasaki. The film was taken in a B-29 many miles away. All of you who see this picture can judge for yourselves the extent of the menace to civilization of this new weapon. Civilized people can only demand that such power be directed not towards their obliteration, but to the benefit of mankind. This is the Emperor of Japan having a look at the ruins of his capital before the decision to surrender was made. Devastation confronted him wherever he went. Tokyo was flat. These pictures are extracts from a Japanese film captured by the American Army. Hirohito examined maps of the capital showing the enormous areas of ruin. It must have been obvious to him that surrender was the only course. It should have been clear to all Japanese that the so-called Son of Heaven, as a divinely inspired leader, had been bombed out. Itu video apa ya kira-kira? Nah, itu adalah video di mana dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh pihak sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mengharuskan Jepang kalah dengan pihak sekutu. Jepang mengalah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua ini sampai dengan cepat ke Indonesia dan didengar langsung oleh pemuda-pemuda Indonesia lewat radio. Nah, bersama dengan Bung Hatta, akhirnya golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis. Namun, terjadi perbedaan pendapat. Setelah beberapa rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Nah, kalau kamu pernah pergi ke daerah Karawang, kamu akan pasti melihat papan jalan menuju Rengas Dengklok. Nah, Rengas Dengklok inilah tempat di mana Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4:30 subuh oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejambon II. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya, Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, akhirnya Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dilepaskan. Setelah kembali ke Jakarta, rombongan menuju kediaman Laksamana Tadashi Maeda, sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menuju Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan.
Sayangnya tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia. Sampai kedatangan sekutu pastinya. Akhirnya Soekarno-Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Nah, kalian tahu tidak, kata proklamasi itu siapa sih yang mencetuskan atau berdasarkan pemikiran siapa? Rupa-rupanya, proklamasi ini merupakan sumbangan pemikiran dari Presiden kita, Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir adalah pemikiran Bung Hatta. Teks itu pun diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Soekarno memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta. Pada pukul 4.30, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Jika kalian pernah ke Jakarta, pasti kalian pernah dong melewati lapangan Monumen Nasional. Semula, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan tersebut. Pada zaman dulu disebut dengan lapangan Ikada. Tetapi, Bung Karno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dan pihak militer Jepang. Kemudian, ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 pagi di rumah Insinyur Soekarno. Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers, salah satunya adalah BM Dia, untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudan Kolatif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara pun dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud dengan bantuan Sudan Kolatif Hendraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsungnya syahdu, karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berita proklamasi disebarkan luas melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita, tetapi para pemuda kita gigih. Mereka tidak tinggal diam dan tidak menyerah mencari cara bagaimana menyebarkan berita proklamasi ini. Dan akhirnya berita proklamasi pun tersebar di seluruh dunia. Jadi kalian tahu kan bagaimana perjuangan para bangsa kita ketika menuju kemerdekaan. Nah, sekarang ini kita sudah merdeka. Tetapi, apakah perjuangan kita sudah selesai? Ibu ingin bertanya, bagaimana sih kalau memang belum selesai? Bagaimana sih cara berjuang kita untuk bangsa Indonesia pada masa sekarang ini? Jawab sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.